Nah, shalom semuanya. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang materi pemahaman erosi. Kalian tahu erosi nggak sih? Kalau nggak tahu, yuk simak lebih lanjut. Nah, jadi kami terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama itu adalah saya, Niki Jogging Java. Yang kedua adalah Seva Prisetiawati. Yang ketiga adalah Nyoma. Dan yang keempat adalah Yere. Dan yang kelima adalah Jus. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih itu erosi? Jadi erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi. Terjadi karena alam seperti angin, air, dan juga ombak laut. Dan juga bisa dengan es. Berlangsung perlahan tetapi dapat mengubah bentuk tanah dan batu. Nah, selanjutnya konsep dari erosi. Erosi itu terjadi karena tenaga alam dan dapat dipercepat oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pengolahan lahan yang tidak tepat. Di sini ada jenis-jenis erosi. Yang pertama, erosi air adalah proses pengikisan atau pengangkutan lapisan tanah atas suatu material batuan oleh air, baik berupa air hujan, limpasan pemukiman maupun aliran sungai. Yang kedua, erosi angin adalah proses pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan artikel tanah atau bahan yang digerakkan oleh kekuatan angin. Yang ketiga, erosi es. Erosi glasial adalah proses pengikisan dan pembentukan landscape permukaan bumi oleh pergerakan geosfer, lapisan es besar yang lambat namun kuat. Contoh nyatanya erosi tanah, pengikisan tebing sungai Kelawing di Purbalingga. 2. Abrasi parah di pantai, dampak erosi lahan pertanian di lereng Jawa. 3. Erosi tebing di Kaliwego, NTT. Di sini ada dampak positifnya, yaitu yang pertama itu menambah kesuburan tanah di hilir. Yang kedua itu membentuk bentang alam baru. Yang ketiga, meningkat sumber daya alam. Nomor 4, penyebaran nutrisi unsur hara. Di sini juga ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama hilangnya lapisan humus subur. Yang kedua, penurunan produktivitas pertanian dan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Nomor 3 itu menyebabkan perdangkalan sungai atau waduk akibat disementasi, meningkatkan resiko banjir serta menurunkan cadangan air tanah. Itu ada yang keempat, dampak lainnya mencakup keseluruhan ekosistem perairan dan kerugian ekonomi yang besar. Selanjutnya ada pencegahan erosi, di mana yang pertama itu adalah ada konservasi tanah, yang kedua membuat terasering, yang ketiga counter farming, dan yang keempat melakukan reboisasi. Selanjutnya ada penanggulangan erosi. Jadi yang pertama ada struktur teknis, yaitu pembuatan terasering, gabion atau tanggul untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Yang kedua ada rehabilitas tanah, lahan, yaitu pemulihan tanah rusak dengan pupuk atau bahan organik dan penanaman tanaman sesuai. Lalu yang ketiga ada pengelolaan sampah dan limbah, di mana itu untuk mencegah sampah menyumbat saluran air agar aliran air tetap terkontrol dan tidak memicu erosi. Hubungan proses geologi dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Yang kedua, tanah subur hasil aktivitas gunung api dimanfaatkan untuk pertanian. Yang ketiga, sungai terbentuk karena erosi dan sedimentasi. Yang keempat, pasir dan batu berasal dari proses geologi alam. Yang kelima, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Nah, selanjutnya proses erosi menjadi sumber daya sekaligus bencana loh. Erosi dapat menjadi sumber daya karena proses ini membentuk tanah eluvial yang subur loh di desa, sungai, dan dataran rendah.
sehingga bermanfaat bagi pertanian. Namun, erosi juga dapat menjadi bencana ketika terjadi secara berlebihan karena menyebabkan tanah longsor, pendangkalan, sungai, banjir, dan juga kerusakan lahan. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Erosi adalah pengikisan tanah yang terjadi karena air, angin, dan juga ulah manusia. Jadi, jika dibiarkan, erosi bisa merusak lingkungan dan juga membuat tanah menjadi tidak subur loh. Oleh karena itu, erosi perlu dicegah agar alam itu tetap terjaga gitu. Jadi, bahkan erosi itu mengingatkan kita bahwa alam dapat merusak ketika manusia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan benar loh, sebagai penatalayan Allah. Sehingga iman Kristen mengajak kita untuk menjaga tanah dan juga lingkungan dengan bijak agar ciptaan Tuhan tetap terpelihara dan tidak menjadi sumber bencana bagi semua orang. Sekian dari kelompok kami, semoga kalian memahami tentang erosi. Dadah!